Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dokter sekalian. Saya Fadila Tifana Rahman dan MPN 1301101806. Di sini saya akan memberitahukan cara penulisan resep injeksi beserta rekonstitusinya. Untuk itu, mari kita mencoba untuk menuliskan resep injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan dokter sekalian. Saya Fadila Tifana Rahman dan MPN 1301101806. Di sini saya akan memberitahukan cara penulisan resep injeksi beserta rekonstitusinya. Untuk itu, mari kita mencoba untuk menuliskan resep injeksi. Sebelum penulisan resep, kita ketahui terlebih dahulu prinsip pembuatan resep injeksi. Setelah itu kita buat resepnya. Dimulai pertama, cantumkan terlebih dahulu nama dokter, SIP dokter, alamat, dan jangan lupa untuk nomor HP-nya. Sangat penting. Setelah itu Bandung, 14 Maret 2012. Pertama kita tuliskan R_ ataupun amilah. Setelah itu kita tuliskan nama obat ataupun nama obat ini berupa nama obat generik maupun paten, di mana saya menggunakan ceftazidime. Setelah itu kita tuliskan kekuatan dari obat yang kita gunakan, yang dimana 1 gram per 10 ml. Setelah itu kita tuliskan sediaan yang kita gunakan, bisa berupa injeksi ataupun infus, dimana saya tuliskan injeksi. Kemudian kita tuliskan volume wadah yang kita gunakan, dan juga wadah yang kita gunakan berupa vial, ampul, ataupun flakon. Dimana saya tuliskan vial, lalu numero dengan jumlah yang dibutuhkan, nomor 1. Lalu pada garis kedua tuliskan sigma, IMM atau in monomedicine, yang dimana dilakukan oleh dokter. Setelah itu berikan garis penutup dan paraf. Setelah itu untuk yang kedua, yang dibutuhkannya kembali dengan penulisan yang sama, R garing, lalu disposable syringe, dan kekuatannya yaitu 50 cc. Mohon maaf, 5 cc, numero 2. Dan juga disposable syringe yang 10 cc dan yang dibutuhkan 1. Dan jangan lupa sigma, IMM, garis penutup, dan tanda tangan. Selanjutnya, untuk aquabides-nya, penulisannya sama, R garing, aquabides 20 ml, numero 01, sigma, IMM, garis penutup, dan paraf. Setelah itu berikan garis penutup setelah tidak ada penulisan resep lainnya, agar tidak ada penulisan resep oleh dokter lain ataupun perawat dan orang lain. Setelah itu untuk kebutuhan yang dibutuhkan alat kesehatan lainnya bisa kita tuliskan seperti infus set dengan membutuhkan disposable syringe dengan 5 cc, avokat nomor 20, dan jangan lupa diberikan penutup sigma, IMM, dan berikan penutup dan paraf dokter. Lalu linjer laktat infus 500 cc, dan juga berikan penutup panjang agar tidak ada penulisan resep lainnya. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara prosedur dari rekonstitusi obat injeksi. Di sini saya akan memberitahukan bahan dan juga alat yang saya gunakan. Sebelum itu, dan pastikan juga bahwa apa yang kita akan laksanakan sesuai dengan prosedur dari brosur yang tertera pada obat-obat yang dipilih. Sebelum kita memulai, kita pastikan dulu mencuci tangan menggunakan sabun dan dikeringkan dengan handuk kering. Di sini saya akan menggunakan hand sanitizer. Belum diin, kita susah. Dengan langkah 6 step WHO. Setelah itu, setelah tangannya kering dan sudah mencuci tangan menggunakan 6 step WHO, Kita menggunakan gloves terlebih dahulu. Baik, selanjutnya ini ada alat dan bahan. Pertama ada aquabides ataupun water for injection. Lalu ada ceftazidime, yang dimana bubuk untuk dilarutkannya. Setelah itu ada alcohol swab. Lalu ada disposable syringe 10 cc. Dan pastikan juga masih tertutup dan tersegel
steril, lalu ada disposable syringe 5 cc 2, dan juga ada label untuk memberikan nama di bagian disposable syringe-nya. Pertama, buka terlebih dahulu segel dari aquabidesnya dan juga segel dari ceftazidime, pastikan terbuka. Dan setelah itu bersihkan menggunakan alcohol swab dan dilakukan dengan sekali usap agar tidak terkontaminasi kembali, dan buka kembali, lalu membersihkan bagian atas vial dari ceftazidime. 1 usap saja, dan selanjutnya ambil disposable syringe 10 cc, dibuka terlebih dahulu, pastikan masih tersegel steril, dan pastikan juga untuk jarumnya tertutup rapat dan tarik udara sebanyak 10 ml untuk menyeimbangkan udara tekanan di dalam vial juga. Setelah itu copot terlebih dahulu tutupnya dengan melakukan one hand, lalu posisikan 45 derajat ke 90 derajat dan pastikan bevel berada di atas. Setelah itu keluarkan udaranya dan tarik cairannya sebanyak 10 cc. Setelah terbawa 10 cc, pastikan juga tidak ada udara di dalamnya. Jika terdapat udara, dikeluarkan terlebih dahulu dengan cara disentil-sentil. Setelah itu tutup dengan one hand, dengan metode one hand. Setelah itu ambil ceftazidime-nya terlebih dahulu, pastikan sesuai dengan resep. Setelah itu suntikan aquabides yang sudah diambil sebanyak 10 cc ke dalam ceftazidime dengan metode syringe 45 derajat ke 90 derajat. Setelah itu suntikan, injeksikan, dan tarik kembali udara agar memberikan tekanan yang sama. Setelah itu tutup kembali dengan metode one hand dan tutup kembali, lalu dibuang ke tempat sampah. Setelah itu homogenkan ceftazidime agar rata dan terlarut semuanya. Pastikan semuanya sudah tercampur. Setelah itu ambil disposable syringe 5 cc. Pastikan kembali bahwa jarum suntiknya itu tertutup kencang. Setelah itu copot dengan ambil udara terlebih dahulu 5 cc. Setelah itu copot dengan one hand dan suntikan 45 derajat ke 90 derajat dengan posisi bevel di atas. Setelah itu injeksikan udara yang telah diambil tadi agar menyeimbangkan di dalam tabung vialnya. Setelah itu ambil cairan ceftazidime-nya sebanyak 5 cc. Dan pastikan untuk tidak ada udara yang berada di dalamnya. Sengaja tadi melebihkan 5 cc agar terbuang udaranya. Saya tutup menggunakan one hand dan berikan label berupa nama obat dan juga kekuatan dari obatnya. Setelah semuanya selesai, copot glove-nya dan jangan lupa untuk mencuci tangan kembali menggunakan sabun dan juga menggunakan 6 step WHO. Baik, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.